Taubat seorang laki-laki. Hujan turun deras malam itu. Di sudut kota yang sepi, seorang laki-laki bernama Raffi duduk termenung di depan masjid tua yang nyaris tak terurus. Bajunya basah, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia baru saja melarikan diri dari kehidupan yang penuh dosa. Kehidupan yang dulu ia kira membawa kebebasan, padahal hanya menjeratnya dalam kehampaan. Dulu Raffi dikenal sebagai lelaki yang angkuh. Uangnya banyak, pergaulannya luas, tetapi hatinya kosong. Ia meninggalkan salat, membentak ibunya, dan menganggap nasihat ayahnya hanyalah omong kosong orang tua. Setiap malam dihabiskan di tempat-tempat yang jauh dari cahaya Allah. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah derasnya hujan, Raffi melihat sekelompok anak kecil berlari menuju masjid untuk salat Isya. Tawa mereka sederhana, tapi wajah mereka damai. Ia merasa seperti dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Betapa lama ia tidak merasakan ketenangan seperti itu. Perlahan langkahnya membawanya masuk ke dalam masjid. Suara imam melantunkan ayat dari surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Air mata Raffi jatuh tanpa bisa ditahan. Setiap kata dari ayat itu seperti menusuk jantungnya. Ia terisak menutupi wajah dengan kedua tangan dan bersujud lama di lantai masjid yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hina, tapi sekaligus berharap. Malam itu ia berdoa, ya Allah, aku telah jauh, terlalu jauh. Aku ingin Engkau terima walau aku penuh dosa. Hari-hari berikutnya Raffi mulai berubah. Ia datang ke masjid setiap sholat, meminta maaf kepada ibunya yang selama ini ia sakiti. Ibunya hanya menangis dan memeluknya tanpa sepatah kata pun. Pelukan yang menghapus bertahun-tahun luka. Raffi menjual barang-barang mewahnya, menggantinya dengan buku-buku agama dan sedekah kecil untuk orang miskin. Ia tak lagi memandang dunia dengan sombong. Ia mulai melihat hidup sebagai ladang taubat, tempat memperbaiki diri sebelum ajal tiba. Beberapa bulan kemudian, orang-orang di lingkungannya mulai heran. Raffi yang dulu bukan begini, kata mereka. Tapi Raffi hanya tersenyum. Ia tahu yang penting bukan apa kata orang, tapi bagaimana ia di hadapan Tuhannya. Suatu sore setelah menunaikan salat Asyar, Raffi kembali duduk di tempat pertama kali ia menangis. Di teras masjid tua itu. Kali ini, hujan tak turun. Langit cerah dan hatinya terasa ringan. Ia menatap langit sambil berbisik, ya Allah, aku tak tahu sampai kapan Engkau beri aku umur. Tapi jika Engkau panggil hari ini, aku ingin Engkau tahu, aku sudah pulang. Pesan moral. Taubat bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang sadar betapa ia sering jatuh dalam dosa. Selama napas masih